Akhirnya nyapunya selesai juga. Dua anak bukannya udah ngerewangi malah pada tidur. Duh, pegel banget ini. Nonton TV dulu ah. Duh, apa ini? Masa vaksin bisa bikin orang mati? Wah, gak bener ini. Orang-orang harus tahu ini beritanya nih. Setahu orang-orang kali ya. Wah, orang-orang harus tahu ini. Orang-orang harus tahu nih. Buka lu, buka lu. Ayo non bu. Ini loh bu. Iki loh bu, lihat deh. Berita, masa vaksin bisa bikin wong mati? Yang bener bu. Ini lihat aja sendiri, beritanya banyak kok di internet tuh. Serem amat ya bu. Loh. Ada apa ini ibu-ibu? Kok rame-rame? Ini loh Naisan di internet. Masa vaksin bisa bikin wong mati? Beritanya kayak gitu. Isa jadi nggak mau vaksin ah. Loh, salah bukan? Berita itu gak bener loh bu. Mereka yang meninggal itu, selain memang sudah ajalnya, mereka juga awalnya pasti sudah kritis atau memiliki penyakit bawaan. Dan mereka tidak menuruti anjuran dan larangan dokter. Vaksin itu untuk membunuh dan melumpuhkan virus, bukan untuk orang meninggal. Mungkin saja imun mereka juga lemah. Maka dari itu, kita kan dianjurkan sebelum vaksin harus menjaga stamina dulu. Tidak mungkin kan pemerintah ingin membunuh semua rakyatnya. Tapi nak, ini ada juga loh yang nyebutin kalau kita vaksin tuh ditanamkan chip. Kok bisa gitu ya? Duh, iya nih. Si ibu bilang infonya teh kayak gitu. Saya jadi takkan. Padahal beberapa hari lagi nih, saya teh mau vaksin. Nggak jadi aja deh, takut banget. Nggak gitu ibu-ibu. Negara kita belum sejanji itu bisa nanamin chip ke dalam manusia lewat suntikan. Kita sebagai warga negara yang baik harusnya ikut mendukung pemerintah untuk mencegah dan menyebarluaskan penularan COVID-19 ini. Maka dari itu, yuk vaksin. Saya udah vaksin 2 kali loh. Tapi udahlah, saya takut pokoknya nggak mau divaksin. Udah ya, Bu. Nah, saya mau pamit dulu, mau lanjut beres-beres. Jadi gimana bu? Mau vaksin atau enggak? Kalau ibu gak mau vaksin, nanti ibu gak bisa jalan-jalan loh. Sekarang kan kalau mau jalan-jalan atau ke mall harus tunjukin surat vaksin dan scan barcode vaksinnya. Yakin ibu mau di rumah aja? Oh iya kah? Aduh, kumahnya? Udah bu, vaksin aja. Gak ada ruginya kok, beneran deh. Masa nanti orang-orang udah pada vaksin terus naik pesawat, masa ibu mau di rumah aja naik odong-odong? Bener juga ya kamu teh. Ya udah deh, nanti saya teh pikirin lagi ya. Saya masuk rumah dulu ya. Ya udah bu, jangan lama-lama ya bu mikirnya. Nanti keburu ketinggalan loh. Iya. Hubungin Pak RT sekarang aja kali ya. Lebih cepat kan? Lebih baik. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nak nelpon? Itu Pak, saya mau ngasih ide tentang sosialisasi untuk masyarakat sekitar sini. Soalnya saya lihat-lihat masih banyak warga sekitar sini belum divaksin. Dan juga warga sekitar sini masih takut untuk divaksin Pak. Oh ya. Sebelumnya makasih banget nih untuk ide sama sarannya. Tapi agar untuk lebih jelas dan terstruktur, Naisan bisa membuat proposal ya mengenai acara ini. Dan juga Naisan bisa minta bantuan kepada anak-anak Karang Taruna. Oh alah, begitu Pak. Terima kasih ya Pak atas arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap. Saatnya ketemu anak Karang Taruna nih. Halo, selamat siang teman-teman. Siang, Bang. Silakan duduk, Bang. Iya Ren, makasih Ren. Wih, udah sampai aja lu. Gua kira masih di kampus. Iyalah, semangat banget nih gua mau ketemu lu pada. Nih, buat lu pada nyemil. Ya ampun bang, repot amat pakai bawa-bawa makanan buat kita segala. Thanks ya bang, semoga lancar terus rezekinya. Jadi enak nih. Santai aja lah. Malah gue nih yang gak enak karena ganggu waktu lu semua buat ketemu sama gua. Yalah, Bang, kayak sama siapa aja lu. Kita-kita di sini juga kan pada gabut, Bang. Jadi, ada apa nih, Bang, ngajak kita ketemu? Nah, ini nih Ren. Tadi pagi gue gak sengaja dengar ibu-ibu kemakan hoax tentang vaksin. Terus gue coba lurusin kalau itu hoax. Si ibu malah gak percaya. Mana temennya si ibu yang satu lagi juga ikut kemakan hoax. Terus, Bang. Jadi niatnya gue pengen adain acara penyuluhan sosialisasi gitu buat warga RT sekitar sini. Biar pada ngerti lah tentang vaksin. Terus tadi pagi abis ngobrol sama si dua ibu itu, gue langsung telepon Pak RT. Tapi disuruh buat proposal segala macem dulu. Nah, lu sama teman-teman Karang Taruna mau kan bantuin gue nyusun acara ini? Kita mah mau-mau aja sih bang, tapi bikin proposal kayak gitu tuh nggak bisa sehari 2 hari. Apalagi kan kita pada sekolah sama masih ada yang kuliah juga. Nah, iya tuh, Bang. Paling 3-4 hari sih, Bang. Soalnya PRT kan emang agak ribet ya. Jadi proposalnya tuh harus jelas banget. Makanya kadang anak Karang Taruna tuh suka malas bikin acara gitu. Jangan kasih tau siapa-siapa ya, Bang. Rahasia aja ini mah. Santai lah. Iya gak apa-apa kok Ren, Lid. Gak usah buru-buru. Nanti gue bantu buat deh proposalnya. Bang, terus buat pembicaranya siapa nih? Pak RT atau kita panggil orang gitu? Nah kalau manggil orang gitu kan harus bayar ya. Nah dananya tuh dari mana? Patungan aja atau disponsorin sama Pak RT? Nah kalau buat pembicara gue siap sih. Kita gak perlu nyewa orang gitu. Kan ini buat lingkungan RT kita aja. Mantap kalau gitu, Bang. Nah, ayo deh kita buat dari sekarang aja biar cepat kelar. Ayo. Yuk. Akhirnya selesai juga nih, Bang, proposal. Kira-kira kita mau serahin kapan nih ke Pak RT? Coba deh Ren, lihat dulu. Nih, Bang. Wah, bagus banget nih Ren. Makasih ya. Tapi besok aja kali ya. Sekarang udah sore banget, takutnya ganggu. Nah boleh tuh bang. Oke, Bang, atur aja. Assalamualaikum, Pak RT. Coba lagi kalian nggak dengar. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Oh kalian, ayo masuk. Baik, Pak. Ayo silakan duduk. Oh iya kalian mau minum apa nih? Air yang 2 bikinin, ada tamu. Pak, gak usah repot-repot. Iya kita cuma sebentar. Oh jadi kalian ada perlu apa ini? Jadi gini, Pak, kita kesini mau minta izin untuk mengadakan penyuluhan. Sebelumnya Bang Ihsan sudah bilang ke Bapak kan kalau Oh, mau iya, mengadakan iya. penyuluhan. Oh iya. Ini Pak, proposal yang sudah kami buat. Oh ya saya lihat dulu ya. Oh ya, nanti kalian atur aja ya untuk tempat itu sama propertinya ya, tempat waktunya ya. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya. Oh iya, hati-hati. Terima kasih Pak. Iya. Opo ki grup rame banget. Sosialisasi vaksin. Besok males ah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Ihsan sebagai penanggung jawab acara sosialisasi hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir di acara ini. Tujuan acara ini diselenggarakan adalah agar Bapak dan Ibu sekalian tidak mudah termakan hoax yang beredar di internet. Juga karena saya melihat pandangan sebagian warga yang negatif mengenai vaksin. Ada yang berspekulasi bahwa vaksin menyebabkan kematian. Ada juga yang berpendapat bahwa dalam vaksin tersebut terdapat chip. Saya dan anggota Karang Taruna berharap acara ini dapat membuka pikiran Bapak dan Ibu sekalian agar mempercayai bahwa vaksin aman untuk kesehatan kita. Sebelum melanjutkan acara, saya akan mempersilahkan Pak RT untuk memberikan kata sambutannya. Pada Pak RT, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin warga RT 05 yang saya hormati, mengingat bahwasannya banyak masyarakat yang masih awam mengenai kebenaran vaksin dan juga keengganan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Acara ini tujuannya dibuat untuk memberikan kejelasan mengenai vaksin itu sendiri. Saya sebagai Ketua RT 05 mengucapkan terima kasih banyak kepada Naisan dan juga Karang Taruna karena telah menyelenggarakan acara ini. Dan saya juga berharap kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi sembarangan dan mendapatkan informasi mengenai kebenaran vaksin dan untuk melakukan vaksinasi. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agar tidak membuang waktu, saya akan mulai membahas apa itu vaksin. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan kesehariannya. Banyak sekali kabar burung mengenai vaksinasi COVID-19 ini yang bertebaran di internet dan di lingkungan kita sendiri. Yang saya yakini bahwa sesungguhnya para hadirin belum mengetahui kebenaran dan berita tersebut, namun sudah menyebarkan berita tersebut. Bapak Ibu sekalian, berita mengenai vaksin menyebabkan kematian itu adalah kebohongan semata. Tidak ada kebenaran dari setiap kata-kata tersebut. Mengapa demikian dan apa buktinya? Selain karena kematian merupakan ajal setiap orang, namun kelalaian orang tersebut menjadi akibat juga dari kematiannya. Juga sama halnya dengan berita mengenai di dalam vaksin terhadap chip, itu sama sekali tidak benar. Loh, kan jelas-jelas banyak yang meninggal karena divaksin. Pakai alasan salah dia yang lalai. Gak jelas nih masnya. Gak jelas ya Bu ya? Iya. Ibu, kenapa saya menyebut kelalaian? Saya jelaskan sini bahwa dari sebagian besar yang terenggut nyawa ditemukan fakta bahwa penyebab orang tersebut meninggal dunia setelah vaksin adalah ia memiliki penyakit bawaan yang akut ditambah diderita dalam jangka waktu yang lama. Namun, ia berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter sebelum melakukan vaksin mengenai penyakitnya tersebut. Ia tetap kekeh pada pendirian melakukan vaksin. Padahal kita tahu seperti yang diberitahu pemerintah bahwa orang tua lanjut yang memiliki penyakit bawaan tidak diperkenankan dalam melakukan vaksin. Hal tersebutlah yang memunculkan tagline bahwa vaksin menyebabkan kematian. Hingga oleh sebab itu, sebelum kita melakukan vaksinasi, dianjurkan untuk check up kesehatan terlebih dahulu, agar hal yang tidak diinginkan bisa terhindar. Lah, lalu gimana tuh dengan chip dalam vaksin itu? Beritanya kan gak cuma ada satu, tapi banyak. Berarti berita itu teh bener dong. Jadi gini Bu, mengenai di dalam vaksin terdapat chip ialah pembualan. Di dalam vaksin tidak terdapat chip.
Negara kita belum secanggih itu bisa nanamin chip ke dalam manusia lewat suntikan. Bahkan hal itu dibuktikan sendiri oleh pemerintah. Sehingga kita harus percaya dan mau dalam melakukan vaksinasi demi memutus penyebaran kasus. Kita harus mendukung upaya pemerintah. Bukan permasalahan soal umur, karena pada kenyataannya bahwa generasi saya pun masih sering termakan hoaks. Namun, lebih sering terjadi ialah pada para orang tua seperti para hadirin sekalian. Jadi yang harus kita lakukan sebaiknya cari kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan sebuah informasi yang kita dapatkan yang tidak jelas sumbernya. Jangan gampang termakan oleh berita hoaks. Lalu jangan langsung menyebarluaskan berita itu. Karena kita tidak mengetahui kebenarannya. Coba baca lebih teliti, cari sumber kebenaran berita itu, hingga kita menemukan kebenarannya, baru kita boleh menyebarluaskan berita tersebut. Dan hadirin semuanya, melakukan vaksinasi tidak menyebabkan kematian dan tidak ada unsur apapun dalam vaksin tersebut. Jadi, mari kita wujudkan lingkungan kita serta Indonesia yang normal, bebas COVID. Dengan melakukan vaksinasi seperti anjuran pemerintah, saya berharap apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat serta pemahaman secara baik mengenai vaksinasi dan kebenaran dari sebuah berita. Kiri. Stop. Kejauhan. Nggak apa-apa, Bu. Nah, Ihsan pasti ngerti kok. Kita sebagai orang tua kok memang harus mandangan kata anak muda-muda na Ihsan kok. Karena mereka lah yang lebih paham daripada kita kok. Kita harus bisa menghargai pendapat dan kata mereka. Jangan hanya karena mereka lebih muda dari kita, lalu kita malah menyepelekan kata mereka. Nggih, Bu. Aku ya mengko mau minta maaf sama Nak Ihsan. Abdi mau ikut minta maaf juga sama Nak Ihsan, Bu. Kamari Abdi sempat meragukan perkataan Nak Ihsan. Pak RT, makasih ya buat dukungannya. Sampai akhirnya sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik. Aku juga mau ngucapin makasih banyak ya sama kalian semua karena udah mau peduli sama lingkungan kita sampai buat acara sosialisasi ini. Iya Pak, sama-sama. Emang kan sudah tugas kita sebagai generasi muda nih, kasih edukasi ke warga sekitar untuk gak mudah termakan hoax. Malu Pak kalau kita sebagai generasi penerus bangsa malah membiarkan masyarakat yang tidak paham justru terjerumus dalam hal negatif. Contohnya nyebarin berita hoax gini Pak. Ya udah Pak, kita pamit duluan ya. Oh ya, silakan. Nak Ihsan, boleh bicara sebentar? Boleh Bu. Oh ya, siap. Hati-hati. Ibu mau minta maaf sama kamu, Nak. Waktu itu ibu udah kekeh sama pendapat ibu dan gak mau dengerin kamu. Padahal yang ibu percaya itu berita bohong. Ibu minta maaf ya. Makasih juga udah buat acara ini untuk semua warga. Iya, Nak. Ibu juga minta maaf ya karena sempat gak percaya sama Nak Ihsan dan milih mengabaikan perkataan Nak Ihsan. Gak apa-apa Bu, wajar kok. Saya gak merasa tersinggung sama sekali. Saya paham kalau cara berpikir kita berbeda. Saya gak masalah. Yang penting kan sekarang ibu-ibu udah yakin nih sama vaksin dan akan lebih berhati-hati sama berita yang ada di luar sana. Nggih, Nak. Ibu akan lebih berhati-hati lagi dalam memilih berita yang harus ibu percaya. Matur suwun sangat ya, Nak. Sama-sama Ibu. Kalau gitu teh, Ibu izin balik ke rumah dulu ya, Nak. Semangat kuliahnya. Semoga lulus dengan nilai yang terbaik, Nak. Amin. Terima kasih Bu. Pada akhirnya, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kita perlu bekerja sama guna menepis berita hoaks tentang pandemi yang sedang beredar sekarang. Jika pemerintah sibuk dengan ratusan juta rakyatnya dan urusan negara yang kemelut, sebagai generasi muda sudah semestinya kita mulai bergerak menginformasikan informasi yang akurat guna mengedukasi masyarakat di sekitar kita. Perubahan dimulai dari kita. Bukan nanti, tapi sekarang. Negara membutuhkan kita, para generasi muda.
untuk Indonesia yang lebih maju. Salam sehat, salam bela negara. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see what I do, 'cause baby, everything you are is everything I need. You're everything to me, baby. Every single part is who you're meant to be, 'cause you were meant for me, and you're everything I need. You can say I'm wrong, you can turn your back against me, but I am here to stay. Like the sea, she keeps kissing the shoreline, no matter how many times he pushes her away. 'Cause baby, everything you are is everything I need. You're everything to me, baby. Every single part is who you're meant to be, 'cause you were meant for me, and everything happens. Halo, gue Karisma Juvanka. Gue sebagai produser untuk Project Bela Negara. Kali ini kita ngambil tema vaksinasi. Kita mau kasih tahu tentang orang apa sih yang sebenarnya terjadi dalam berita-berita yang beredar tentang vaksinasi ini. Kalau kesan-pesannya buat teman-teman yang lain, seru banget. Mungkin capek kita, apalagi gue harus ngendel gitu setiap hari sama teman-teman, harus diskusi baiknya gimana jalannya, yang lain-lainnya bagaimana juga. Tapi seneng banget bisa capek-capek bareng kalian, bisa seneng-seneng bareng kalian, kumpul dengan mematuhi prokes juga. Sulit mungkin untuk menyatukan puluhan orang dalam satu project sih, tapi seru banget bisa ketemu kalian. Semoga sukses dan projectnya bisa berhasil dan dengan hasil yang sangat baik juga. Intinya itu aja sih dari gue. Salam sehat, salam bela negara. Halo semua, saya Haliza Nisan Najmi dan saya berperan sebagai sutradara. Kesan pesan saya selama masa syuting yaitu dengan banyaknya kendala yang telah kita hadapi, baik internal maupun eksternal, kita kelompok 2 tetap dapat menghadapinya dan menyelesaikannya dengan baik. Saya sangat bangga untuk itu. Lalu saya ingin berterima kasih kepada kelompok 2 yang mau bekerja bersama dan bekerja keras untuk menyelesaikan tugas ini. Saya juga pribadi ingin memohon maaf bila selama masa syuting saya memiliki kesalahan atau ada perkataan saya yang menyakiti hati kalian. Sampai ketemu di project-project selanjutnya ya. Dah. Kesan dan pesannya pokoknya seru sih, kita belajar bareng, begadang bareng, capek juga bareng, acting juga pada bagus-bagus, dan semoga kalian bisa bikin kompak. Di sini gue diajarin artinya kerja sama dalam kelompok, terus tepat waktu. Pokoknya benar-benar berkesan banget sih dengan adanya proyek ini, dan gue berharap semoga hasil dari kerja keras kita bisa dapat nilai terbaik. Kesan-pesan gue selama ikut project learning kemarin pokoknya seru banget, asik parah, gokil abis. Walau capek tapi tetap semangat. Akhirnya selesai juga perform kita selama 3 hari. Kita senang banget, seru, gokil. Semoga kita next time bisa ketemu lagi. Pokoknya saya terkesan banget sama syuting kali ini sampai suara habis. Pesannya jangan pada susah-susah apa kalau dibangunin. Semoga nilai kita A guys, amin.
Kesannya selama syuting adalah happy banget, seru banget. Dan pesan dari saya adalah semoga teman-teman, Bu Anik, dan Bapak Ibu dosen yang lain sehat selalu. Mantap! Oke, kesan-pesannya itu seru banget, gokil, keren-keren abis talentnya. Walaupun capek, kita semua semangat, dan gue sendiri seneng banget bisa capek-capekan bareng kalian semua. Gokil, keren banget.